Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasiha dan pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Irsyadul Anam ila usuli wa muhimmati dinil Islam. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Umar hafizahullahu ta'ala. Yang mana kitab ini ditulis dengan metode soal jawab terkait dengan akidah dan sebagian dari permasalahan ibadah. Dan alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pertanyaan yang ke-48 yang terkait dengan masalah al-wala wal bara. Bagaimana sikap ahlus sunnah terkait dengan al-wala wal bara. Dan al-wala itu artinya mahabbatullahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Al-wala artinya kecintaan atau loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, dan juga kepada orang-orang yang beriman. Sementara al-bara itu maknanya adalah al-bara'atu minal kufri wal kafirin wa adamu muwalatihim ma'a jawazit ta'amuli ma'ahum wal ihsani ilal masalimi minhum wa adami dhulmihim awil i'tiqadi awil i'tidai alaihim. Nah, sementara al-bara itu adalah berlepas diri dari kekufuran dan juga orang-orang kafir, tidak cinta terhadap mereka, tidak memberikan loyalitas kepada mereka, namun tetap saja dibolehkan bermuamalah ya dengan mereka, demikian juga berbuat baik kepada mereka dan tidak menzalimi serta tidak berlaku sewenang-wenang terhadap mereka. Jadi pada perkara-perkara dunia kita tetap dibolehkan untuk bermuamalah. Adapun terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah agama, maka ini tidak boleh ada sedikit pun kecintaan terhadap mereka. Ini pembahasan yang terakhir dari yang pernah kita ambil sebelumnya. Kemudian selanjutnya kata penulis hafizahullahu ta'ala, pertanyaan yang ke-49, ma aqidatu ahli sunnati wal jama'ati fi Isa alaihi salam. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Nabi Isa alaihi salam? Apa keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Jawabannya, kata beliau, aqidatu ahli sunnati wal jamaah fi Isa alaihi salam annahu abdullahi wa rasuluh abdun la yu'bad
wa hadha raddun 'ala an-nasara al-ghulat wa rasulun la yukadzdzab wa hadha raddun 'ala al-yahudi al-jufat. Kata beliau, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Abdun la yu'bad. Beliau adalah hamba sehingga tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi. Karena yang namanya hamba, beliau juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hamba yang lain. Sebagaimana hamba yang lain. Karena itu, wahada raddun 'ala nasara al-ghulat. Maka ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasara yang berlebih-lebihan, melampaui batas, di mana mereka menyembah atau beribadah kepada Nabi Isa alaihi salam. Padahal beliau juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surah Al-Maidah, ya, atau di akhir-akhir surah Al-Maidah, tepatnya di ayat 116, 117, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan bertanya kepada Isa alaihi salam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah engkau, wahai Isa bin Maryam, mengatakan kepada manusia bahwasanya jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua ilah yang disembah selain Allah? Apakah engkau mengatakan hal tersebut? Jadikan saya dan ibuku sebagai dua Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Nabi Isa alaihi salam, maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang aku tidak berhak untuk mengucapkannya. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang tidak benar. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Seandainya aku mengucapkan hal tersebut, pasti engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga tidak mengetahui perkara gaib. Dan itulah para nabi dan rasul. Mereka tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para nabi dan rasul saja tidak mengetahui perkara yang gaib, lantas bagaimana dengan selain mereka alaihimus salatu wassalam? Nah, maka apa kata Nabi Isa alaihi salam? Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengucapkan kepada mereka, aku tidak memerintahkan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu minallahir risalah wa 'alar rasulil balag wa 'alaina at-taslim. Risalah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Risalah itu dari Allah. Para rasul menyampaikan risalah tersebut. Dan kita ini hanya berserah diri saja kepada risalah tersebut. Berserah diri. Tidak menambah dan tidak menguranginya. Apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka kita menerimanya.
Nah, mereka menyampaikan, kita hanya berserah diri. Nah, jadi apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak mengucapkan kepada mereka, aku tidak memerintahkan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa perintahnya? Ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabbku, Tuhanku dan Rabb kalian dan Tuhan kalian. Ini Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Maka beliau adalah seorang hamba. La yu'bad, tidak boleh diibadahi. Tidak boleh diibadahi. Dan ini bantahan kepada orang-orang Nasara yang menjadikan beliau sebagai sesembahan. Sebagai Tuhan. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, wa rasulun la yukadzab. Ya. Beliau adalah seorang rasul, sehingga tidak boleh didustakan. Beliau adalah rasul, sehingga tidak boleh didustakan. Wa hadza raddun 'alal yahudi al-jufat. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang meremehkan. Yang meremehkan. Nah, karena itu, para pemirsa dan pendengar Radio An-Nasihat 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah, bahwasanya ada dua sikap yang menyebabkan seorang itu menyimpang. Ada dua sikap. Kapan seorang memiliki dua sikap ini atau salah satunya, maka pasti dia menyimpang. Yang pertama adalah al-ghulu, berlebih-lebihan. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dari sikap ekstrim atau gulu. Sikap berlebih-lebihan terhadap agama. Ya. Kenapa? Karena sikap ini yang menyebabkan orang-orang terdahulu binasa. Ya, al-ghulu fid din. Nah, ya, adapun sikap yang kedua yaitu sikap meremehkan. Meremehkan. Nah, sehingga tidak membenarkan beliau sebagai rasul, didustakan. Didustakan. Nah, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah hamba dan rasul Allah. Ya, sehingga tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada beliau. Tidak boleh mengatakan an-nabiyyu fuwaiqur rusul dunal wali. Ya. Nabi itu di atasnya rasul tapi di bawahnya wali. Ya, nabi di atasnya rasul, di bawahnya wali. Jadi orang yang mengatakan ini ya menganggap bahwasanya wali itu paling tinggi. Kemudian nabi, kemudian rasul. Maka ini sikap ya gulu terhadap para wali dan meremehkan para nabi dan rasul. Karena yang benarnya adalah para rasul. Itu yang paling tinggi kedudukannya, para rasul. Kemudian para nabi, kemudian para wali. Dari kalangan orang-orang saleh. Maka ini ya sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-50 dan ini pertanyaan yang terakhir di dalam pembahasan masalah akidah. Kata beliau, ma aqidatu ahli sunnati fil adyanis sabiqah kal yahudiyati wan nasraniyah. Apa akidah ahli sunnah terkait dengan agama-agama terdahulu? Seperti agama Yahudi, demikian juga agama Nasrani. Apa akidah ahli sunnah? Apa sikap ahli sunnah? Ya, terkait dengan agama tersebut. Jawabannya kata beliau, aqidatu ahli sunnati fil adyanis sabiqah anna dinal islami qad nasakha kullal adyanis sabiqah wa anna Allah ta'ala la yaqbalu dinan siwah wa dalilu qaulullahi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Aqidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan agama-agama terdahulu bahwasanya
agama Islam itu telah menghapus, telah menasakh semua agama terdahulu. Jadi agama apa saja dari agama terdahulu, dari agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi, Nasara, ya. Itu semuanya sudah terhapus. Semuanya sudah terhapus. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain daripada Islam. Apapun dari bentuk agama tersebut. Apapun dari bentuk agama tersebut. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu agama samawi, apalagi agama yang dibikin-bikin oleh manusia. Keyakinan-keyakinan yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama Yahudi saja, agama Nasara saja yang mereka punya kitab. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Ini semuanya sudah dinasakh, semuanya sudah dihapus oleh Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam telah menghapusnya. Telah menghapusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama selain daripada agama Islam. Apa dalilnya? Kata beliau, dalilu qaulullah ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka pasti tidak akan diterima agama apapun bentuknya. Agama apapun bentuknya. Selain dari agama Islam, selain dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan yang mengerikan bahwasanya di akhirat tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi SAW, demi jiwa Muhammad ada di tangannya. Maksudnya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengarkan aku diutus. Baik itu dari kalangan orang Yahudi, orang Nasara. Yang mendengarkan aku diutus. Lalu dia tidak beriman. Ya, lalu dia meninggal dan tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya. Illa kana min ashabin nar, kecuali pasti dia termasuk penghuni neraka. Ini Nabi SAW menyebutkan, mengabarkan kepada kita bahwa siapapun yang tidak mengikuti syariat Nabi SAW, tidak mau masuk ke dalam agama Nabi SAW, yaitu agama Islam, maka pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah memegang lembaran-lembaran Taurat. Maka Nabi SAW bersabda, "Amutahawikuna anta ya ibn al-Khattab?" Apakah engkau termasuk orang yang bingung, orang yang bimbang, wahai Ibnu al-Khattab? Ya. Maka Nabi SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, maka dia tidak punya keluasan kecuali harus mengikutiku. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, "Lau kana Musa hayyan tsumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum dhalalan ba'ida." Seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, lalu engkau mengikuti dia dan meninggalkan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dhalaltum dhalalan ba'ida. Maka engkau termasuk orang yang tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan agama-agama terdahulu, bahwasanya semua agama tersebut sudah dinasakh. Semuanya sudah terhapus, ya, dan tidak ada yang diterima selain dari agama Islam. Wallahu taala alam. Dengan ini ya berakhir terkait dengan masalah akidah. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk sedikit terkait dengan masalah al-wudu wal ghusl. Ya, al-wudu wal ghusl. Nah, yaitu wudu
dan mandi. Ya, wudu dan mandi. Nah, dan wudu itu dari kata al-wada'ah. Ya, dari kata al-wada'ah. Yang maknanya adalah an-nadhafah wan nadarah. Ya, al-wada'ah artinya an-nadhafah. Ya, kebersihan. Wan nadarah artinya ya bersinar. Bersinar. Ya, bercahaya. Karena itu orang-orang yang senantiasa berwudu maka akan nampak ya cahaya dari wajah-wajah mereka. Ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah berwudu. Apalagi tidak pernah salat. Tidak ada cahaya dari wajah-wajah mereka. Nah, dan wudu ini memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamanya bahwasanya wudu itu merupakan kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenal umatnya nanti pada hari kiamat melalui bekas-bekas wudunya. Ya, melalui bekas-bekas wudunya. Qurral muhajjalin min atharil wudu. Ya. Itu di antara ya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya nanti pada hari kiamat. Karena itu hendaknya kita senantiasa ya berwudu ya ketika ya mau salat, demikian juga ketika hendak tidur, ketika ingin membaca Al-Qur'an, demikian juga ketika wudu kita batal. Maka hendaknya kita berusaha untuk memperbaharuinya. Karena itu Bilal radhiyallahu taala anhu di antara amalan yang menyebabkan beliau didengarkan suara terompahnya oleh Nabi SAW di surga itu karena beliau selalu menjaga wudunya dan beliau salat 2 rakaat setelah berwudu. Ini keutamaan yang luar biasa. Nah, demikian juga keutamaan yang lain ya dari wudu bahwasanya annahu yu'tabaru nisful iman. Bahwasanya wudu itu dianggap atau dihitung seperti setengah dari keimanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Ya, at-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan itu setengah dari keimanan. Dan ini yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun kalimat yang mengatakan an-nadhafatu minal iman ini hanya ungkapan. Ya, hanya ungkapan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga orang yang berwudu. Di antara keutamaan berwudu bahwasanya orang yang berwudu itu ketika dia membasuh wajahnya maka dosa-dosanya akan keluar melalui wajahnya bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudunya atau tetesan akhir dari air wudunya. Demikian juga ketika dia membasuh tangannya. Ketika dia membasuh tangannya maka akan keluar dosa-dosa melalui tangannya, akan keluar kesalahan-kesalahan melalui tangannya. Ya, bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudunya atau tetesan terakhir dari air wudunya. Ketika dia membasuh kakinya, maka akan keluar dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan melalui kakinya bersamaan dengan ya tetesan-tetesan air wudu atau tetesan terakhir dari air wudunya. Sehingga kata Nabi SAW, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Sehingga dia keluar dan tidak memiliki atau dia bersih dari ya dosa-dosa dan kesalahan. Hanya saja disebutkan oleh para ulama terkait dengan hal ini yaitu dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ya tentunya itu ya harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya di antara keutamaan berwudu bahwasanya wudu itu akan mengangkat derajat seorang hamba. Jadi wudu ini selain menghapuskan dosa dari hamba, maka dia juga akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maka aku kabarkan kepada kalian apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dan sekaligus mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Maka para sahabat langsung menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah, kami ingin dosa-dosa kami dihapuskan oleh Allah dan sekaligus derajat kami diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 amalan: isbagul wudu 'alal makari wa kathratul khuta' ilal masajid wa intizarus shalah ba'da shalah. Di antara amalan yang akan meninggikan derajat seseorang itu adalah isbagul wudu 'alal makari. Menyempurnakan wudu di waktu sulit. Di waktu sulit disebutkan oleh para ulama, ya seperti cuaca yang agak dingin, atau mungkin sedikit agak ya flu atau sakit, ya agak demam sedikit yang ketika dia berwudu tidak menambah sakitnya. Ya, ini waktu sulit. Ketika dia tetap menyempurnakan wudunya di waktu tersebut, maka itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan sekaligus mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara amalan yang akan mengangkat derajat yaitu banyak melangkah ke masjid, berjalan ke masjid. Demikian juga menunggu waktu salat setelah selesai salat. Nah, demikian juga di antara keutamaan berwudu, dan ini keutamaan yang sangat besar yang hendaknya seorang muslim dan muslimah mengetahuinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Bahwasanya wudu itu akan melepaskan ikatan-ikatan syaitan yang diikatkan oleh syaitan di kepala seorang hamba ketika dia tidur. Ya, ketika dia tidur. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawil farqud." Kata Nabi SAW, syaitan akan mengikat di ubun-ubun atau di kepala salah seorang di antara kalian apabila dia tidur. Jadi syaitan itu akan mengikat ikatan di kepala kita ketika kita tidur. Namun tentunya ya siapapun tidak bisa melihat ikatan ini. Ya, karena itu tidak perlu kita periksa kalau ada orang yang tidur mana ikatannya. Tidak terlihat. Karena syaitan saja tidak kelihatan. Ya, tapi ini harus kita yakini. Sebagaimana seorang misalnya orang yang terlambat bangun di waktu subuh, ketiduran di waktu subuh, Nabi SAW mengatakan itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh syaitan. Yang dikencingi telinganya oleh syaitan. Kencingnya di mana? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi kita yakini akan hal tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sama dengan ini. Syaitan akan mengikat di kepala seorang ketika dia tertidur. Nah, dan setiap ikatan itu syaitan mengatakan alaika lailun tawil farqud, kamu memiliki malam yang panjang, maka tidurlah. Kata Nabi SAW, fa in istayqadha, kalau dia bangun, fadzakarallaha in hallat uqdah, kalau dia bangun dan dia menyebut, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baca doa bangun tidur atau zikir ketika bangun tidur, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepas satu ikatan. Terlepas satu ikatan. Lalu kata Nabi SAW, fa in tawadda'a in hallat uqdah, kalau dia berwudu maka lepas lagi satu ikatan. Wa in shalla in hallat uqdah, kalau dia salat maka lepas lagi satu ikatan. Berarti 3 ikatan tadi semuanya lepas. Lepas dengan apa? 1, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bangun. Paling minimal dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Demikian juga zikir yang lain yang dia atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling minimalnya dia baca zikir tersebut, maka hilang satu ikatan. Begitu dia berwudu, hilang lagi satu ikatan berikutnya. Dan ketika dia salat,
maka hilang lagi satu ikatan. Sehingga apa kata Nabi SAW? Fa'asbaha nasyitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Ya, kalau dia lakukan 3 tahap tadi, ketika bangun tidur dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berwudu, dia salat, maka dia berada di waktu pagi dalam keadaan bersemangat. Ya, jiwanya baik. Ya, jiwanya baik. Karena kita lihat, Masya Allah, ya, ada orang-orang yang di malam hari sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Ya, karena belajar atau karena ya mengkaji, ya, atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pelajari ilmu. Ya, sedikit tidurnya, tapi mereka tetap bersemangat di waktu pagi. Kenapa? Karena dia amalkan ini. Dia amalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kata beliau, kalau dia tidak lakukan hal tadi, maka dia akan berada di waktu pagi dalam keadaan jiwanya jelek. Jiwanya jelek dan sekaligus malas. Sekaligus malas. Maka ini ya beberapa keutamaan ya berwudu. Dan itulah ya sekali lagi merupakan kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan ya yang berbahagia ini. Insyaallah taala kita akan mengambil tanya jawab yang ke-51 dari pembahasan yang pertama dari hal yang terkait dengan wudu di kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 4603600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.